Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada sore menjelang malam ini. Saya menelusuri sejarah makam Mbah Wali Lumbu ataupun Kiai Lumbu yang terletak di Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Beliau seorang ulama penyebar agama Islam dan cikal bakal berdirinya Desa Plumbon. Tempat letak pemakamannya di area persawahan dan pinggir sungai Desa Plumbon. Di Desa Plumbon sendiri ada makam keramat, ada 3 macam makam keramat, tapi tempatnya itu berbeda-beda. Ini sambil kita ke sini berjalan ke area makam Mbah Wali Plumbon, Mbah Wali Lumbu, Desa Plumbon, Kecamatan Limpung ini, menuju tempatnya itu sangat indah, daerah persawahan perbukitan di sekelilingnya itu. Dan kebetulan sekarang depannya itu arah menuju makam Mbah Wali Lumbu adalah tempat pendidikan Al-Quran ataupun pesantren juga di sini. Mari generasi penerus bangsa kita, dengan tujuan ini kita hanya memperkenalkan sejarah-sejarah makam keramat, makam aulia, wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di Nusantara ini. Jangan sampai ada oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan demi kepentingannya pribadi. Jangan sampai ada orang asing, jangan sampai nanti orang asing memanfaatkan dan mengakui bahwa sejarah leluhur makam kita, sejarah leluhur kita, bangsa kita adalah leluhur mereka, dan mengakui makam tersebut adalah makam leluhur mereka. Berarti sejatinya kita nanti akan dikaburkan sejarah-sejarahnya, hanya mengambil alih kepemilikan sejarah, karena sejarah kita itu sangat luar biasa hebatnya. Kita hendaklah menjaga, merawat, jagar budaya makam keramat, makam aulia, wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di Nusantara ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kesampingkanlah rasa ego dan perbedaan pemahaman, kita bersatu padu untuk menjaga makam leluhur makam aulia, wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di Nusantara ini. Hilangkanlah, kesampingkanlah ego kita masing-masing, jaga dan rawat, karena jangan sampai kita itu kehilangan sejarah-sejarah leluhur bangsa kita hanya karena egonya kita membenarkan diri kita sendiri. Dan jangan sampai ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan makam-makam tersebut. Kita bukan menyembah kuburan ataupun mengabdi kuburan. Kita beriman semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hanya bertafakur, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya memperkenalkan, bukan menyembah kuburan, bukan mengabdi kuburan, memperkenalkan agar makam-makam leluhur bangsa kita hendaklah menjaganya. Jadi kita kontaknya hanya semata-mata ingin menjaga agar generasi penerus bangsa nggak kehilangan sejarah leluhur kita. Makam itu adanya tempat untuk mengenang, kita mengenangnya jasa-jasa leluhur mereka, leluhur kita. Kita mengenang jasa-jasa leluhur kita. Makam itu hanya tempatnya, bukan kita mengenang makamnya. Cuma tempat makam ini biar ada ranyah namanya, oh ini leluhur kita, makamnya di sini. Berarti kan ada tempatnya, berarti sejarahnya pasti ada. Mari kita berzikir berjamaah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ustadz Surya Al-Habsyi. Pada malam hari ini alhamdulillah saya bisa sowan di pusaran makam Mbah Wali Lumbuh yang terletak di Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Beliau seorang tokoh ulama, seorang wali Allah leluhur kita yang telah berjasa menyebarkan agama Islam, terkhusus di wilayah Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Beliau salah satu cikal bakal Desa Plumbon, salah satunya cikal bakalnya yang berdirinya Desa Plumbon ini adalah tokohnya yaitu Mbah Wali Lumbuh. Makamnya terletak di tengah-tengah pinggir sawah dan di pinggir kali, di pinggir sungai, dan di belakang gedung pesantren di Desa Plumbon ini. Mari generasi penerus bangsa jangan sampai kita kehilangan sejarah-sejarah leluhur kita. Mari kita jaga, mari kita rawat cagar budaya situs makam keramat aulia wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang ada di Nusantara ini. Bukan kita menyembah kuburan, bukan kita pengabdi kuburan, ataupun kita berzikir beribadah pamer ria, tidak. Untuk zikir dan ibadah kita hanya semata-mata meminta ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam batin kita, minta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya edukasi ini, konten ini untuk edukasi kepada generasi penerus bangsa agar kita selalu menjaga, senantiasa menjaga dan merawat cagar budaya situs makam keramat aulia wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang ada di Nusantara ini, biar kita nggak kepaten obor ataupun kehilangan sejarah-sejarah leluhur kita. Jangan pola pikir dangkal, jangan dangkal, ataupun karena beda pemahaman kita, perbedaan itu nanti kita terpecah belah, saling menghujat, saling menghardik, saling menfitnah, mengatakan syirik ataupun yang lainnya. Perbedaan itu jadikan satu. Dulu umat Islam, para wali Allah Subhanahu wa taala yang ada di Nusantara ini mempersatukan perbedaan. Jadi kita sekarang udah bersatu menjadi umat muslim yang kokoh. Jangan karena beda pemahaman terus terpecah belah, karena berbeda dengan pemahaman kita, terpecah belah. Jangan dangkal pola pikir kita, karena dangkalnya pola pikir kita jadinya kebutuhan. Bodohnya apa? Kelihatan mengucapkan berzikir itu lebih afdol di masjid, musola ataupun tempat makam wali Allah Subhanahu wa taala, makam keramat itu hanya tempat sarana dan prasarana untuk berzikir, untuk beruslah, menyepi, menyendiri, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir yang lebih afdol sesungguhnya adalah di batin kolbu kita. Ingat, jangan bodoh dangkal pola pikirnya sehingga menyatakan menghardik, menghujat amaliyah orang lain yang melakukannya. Padahal yang menghujat ataupun menghardik itu belum tentu bisa melakukannya. Pola pikir orang-orang yang dangkal itu bodohnya kelihatan. Jangan bodoh semuanya. Sebelum terlambat, dimanfaatkan
ditinggalkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Mari kita jaga, mari kita rawat cagar budaya, cagar makam keramat aulia wali Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai diakui oleh orang asing. Setelah diakui baru kelojotan dan mengaku ahli ziarah makam keramat. Sekarang sok bersih, sok suci, mengatakan hanya sunnah yang dijalankan, sebenarnya sunnahnya itu seperti apa nggak tahu, untuk menjelaskan sunnahnya juga nggak tahu. Ini pola pikir yang dangkal. Ngaji belajar ilmu agama kemarin sore baru komentar mengkritik orang lain, akhirnya kedunguan, kebodohannya kelihatan jelas. Kalau mau mengkaji ulang sejarah kita lebih baik daripada negara-negara lain, lalu kita lebih hebat. Makanya kita perkenalkan makamnya ataupun petilasannya untuk mengenang jasa-jasa para leluhur-leluhur kita, wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang ada di Nusantara ini. Saya bukan menjelekkan yang lain, bodoh-bodoh semuanya. Cuma bijaklah dalam berpikir, dalam mengkaji ilmu agama Islam dengan lebih dalam dan lebih benar. Apabila ada kata-kata kurang berkenan bagi semuanya yang tersinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon maaf. Saya akhiri karena saya mau sholat maghrib. Cukup sekian. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.